Halo teman-teman hebat, siap gak nih buat main sambil belajar sesuatu yang keren banget soal tulisan? Oke, pertanyaan pertamanya nih, coba deh pikirin baik-baik. Emangnya tulisan itu bisa punya suara nggak sih? Bisa apa enggak ya? Coba tebak. Dan jawabannya adalah tentu aja bisa. Keren banget kan? Tapi bukan suara nyanyi ya, bukan lalala gitu. Ini tuh suara spesial yang nunjukin perasaan kita cuma lewat kata-kata. Gimana caranya? Nah, yuk kita cari tahu rahasianya sambil main bareng. Oke, siap buat permainan pertama? Coba bayangin sekarang, kamu lagi ngobrol sama sahabat kamu. Udah kebayang? Oke, kita mulai ya. Nah, lihat deh di layar. Kalau kamu mau ngajak teman main, pesan mana yang bakal kamu kirim? Yang A atau yang B? Pilih cepat. Dan kalau kamu pilih B, yes, betul banget. Itu artinya kamu lagi pakai yang namanya suara akrab. Jadi ngobrolnya tuh santai, enak, nyaman, pokoknya empuk deh kayak bantal kesukaanmu. Yuk, kita coba ucapin bareng-bareng biar makin kerasa akrabnya. Siap? 1, 2, 3. Hey, ayo main sama aku. Wah, keren. Semangat banget. Oke, pemanasan udah cukup. Lanjut ke permainan kedua mau? Nah, kali ini kita coba punya pendapat yang beda. Tenang aja, ini seru kok, nggak usah takut. Nah, lihat nih. Kalau disuruh pilih, kamu tim mana? Tim istirahat di taman yang seger atau tim santai di dalam kelas aja yang adem? Hmm? Nggak ada yang salah loh, bebas pilih aja. Kan semua orang punya kesukaan masing-masing. Nah, kamu sadar nggak? Tadi itu kita semua baru aja debat kecil-kecilan loh. Keren kan? Punya pendapat beda itu asyik. Tapi ingat, yang paling penting itu harus tetap sopan ya. Nah, biar sopan, ada kata kuncinya nih. Yuk kita juga bilang bareng-bareng. Siap? Menurut aku, nah gitu, gampang kan? Oke, permainan selanjutnya makin seru. Namanya lihat dan perbaiki. Jadi gini ceritanya, aku baru selesai gambar sesuatu, tapi aku butuh bantuan detektif-detektif hebat, yaitu kalian semua. Dan jeng jeng jeng, ini dia gambar matahariku. Tapi kok kayaknya ada yang kurang ya? Menurut kamu enaknya ditambahin apa nih biar gambarku jadi keren banget? Kasih ide dong. Wah, ide-ide kalian bagus banget. Nah, waktu kita kasih masukan yang ngebantu kayak gitu, itu namanya kita pakai suara mengkritik. Ingat ya, ini tuh kritik yang baik, bukan omelan. Anggap aja kayak vitamin yang bikin karya teman kita jadi makin kuat dan makin keren. Ada caranya loh biar teman kita nggak sedih pas dikasih masukan. Caranya, puji dulu, baru kasih saran. Yuk kita latihan, bilang bareng-bareng ya. Gambarnya bagus, tapi... Nah gitu, kalian emang pinter-pinter deh. Siap buat tantangan berikutnya? Sekarang kita semua jadi reporter cilik. Misi kita melaporkan fakta. Apa aja yang kamu lihat? Ayo, pasang mata elang kalian. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. 1. Lihat sekeliling kamar kamu sekarang. 2. Temuin 3 benda. 3. Langsung laporkan apa yang kamu lihat. Siap? Mulai! Nah, biar kayak reporter beneran, mulai laporannya pakai kalimat ini ya. Ucapin bareng-bareng dulu, terus nanti kamu lanjutin sendiri, oke? Di kamarku ada... Laporan diterima, kerja bagus reporter cilik. Nah, yang barusan kamu lakuin itu namanya pakai suara informatif. Jadi, cuma ngasih tahu fakta aja. Jujur, jelas, nggak pakai drama. Persis kayak reporter di TV. Wah, nggak kerasa ya udah permainan terakhir aja. Ini nih yang paling menantang. Kita bakal jadi detektif lagi buat mecahin satu misteri besar. Siapin kaca pembesarmu. Oke, detektif. Ini dia kasusnya. Coba pikirin deh. Kenapa ya pelangi bisa muncul di langit? Ada yang tahu nggak ya jawabannya? Dan misteri terpecahkan. Jawabannya adalah karena cahaya matahari itu nembus butiran-butiran air hujan. Jadi pas cahayanya lewat, pecah jadi warna-warni yang cantik. Keren ya? Nah, pas tulisan kita ngejawab pertanyaan kenapa atau gimana caranya, itu berarti kita lagi pakai suara penjelasan. Suara ini tuh pinter banget karena tugasnya ngejelasin hal-hal yang bikin kita penasaran. Luar biasa.
Misi kita hari ini sukses besar. Kita berhasil nemuin 5 suara tulisan yang keren-keren banget. Ada suara apa aja tadi? Ada suara akrab, suara berdebat, suara mengkritik, suara informatif, dan suara penjelasan. Kalian semua hebat! Eits, sebelum selesai, ada satu misi kecil terakhir nih buat kamu. Coba deh pilih satu suara yang paling kamu suka tadi, terus bikin satu kalimat aja pakai suara itu. Nanti bisa kamu tunjukin ke ayah, ibu, atau ke teman-teman, oke? Selamat mencoba ya penulis-penulis hebat. Sampai ketemu lagi di petualangan kita selanjutnya.